Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angga Firmanda, NIM 2524141. Saya anggota PUK 12 dari Lokal 3 DPTIK. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai ketentuan kuburan atau makam, serta adab mengiringi jenazah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Pertama kita akan membahas hukum menguburkan jenazah. Hukum menguburkan jenazah ialah fardu kifayah. Seandainya orang yang biasanya melakukannya sudah gugur, maka diwajibkan kepada orang lain untuk mengerjakannya. Seandainya jika tidak ada yang menggantikannya, maka akan berdosa lah semua orang yang berada di sana. Jenazah yang dikuburkan sifatnya umum, termasuk jenazah orang kafir, sesuai dengan sunnah bahwa jenazah dikuburkan pada tanah penguburan, bukan tempat-tempat lainnya. Karena seperti itulah kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau selalu menguburkan jenazah para sahabat di kuburan Baqi, dan tidak ada berita yang sahih bahwa ada di antara ulama salaf bahwa mereka dikuburkan di luar tanah penguburan, kecuali apa yang telah tersebar beritanya. Rasulullah SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, dikuburkan di kamar Aisyah, dan ini merupakan kekhususan untuk mereka. Dikecualikan pula orang-orang yang mati syahid di medan perang. Mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia, yaitu medan perang tersebut. Lalu selanjutnya kita akan bahas adab menguburkan jenazah. Adab mengiringi jenazah ialah sunnah, hukumnya sunnah. Dalam mengiringi jenazah ada beberapa adab tertentu yang hendak diperhatikan sebagaimana dinasihatkan Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Adab mengiringi jenazah ialah senantiasa khusyuk, menundukkan pandangan, tidak bercakap-cakap, mengamati jenazah dengan mempelajari pelajaran darinya, memikirkan pertanyaan kubur yang harus dijawab, bertekad segala tobat, karena ingat segala amal perbuatan semasa hidup pastilah dimintai pertanggungjawabannya, berharap agar tidak masuk golongan orang-orang yang akhir hidupnya buruk ketika mau datang menjemput. Lalu selanjutnya ada pengiring jenazah. Apabila jenazah diiringi dengan berjalan kaki, maka berjalanlah di sekitar keranda. Sementara jika jenazah dibawa dengan kendaraan, tentunya mobil jenazah berada paling depan diikuti rombongan lain. Ketika ada kendaraan lain yang hendak lewat, sebaiknya mendahulukan iringan jenazah untuk lewat terlebih dahulu. Lalu ada masuk pemakaman. Para pelayat dan pengiring jenazah tidak dianjurkan untuk duduk sebelum jenazah diturunkan dari para pembawanya. Adab selanjutnya membaca salam seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wa muslimin wa inna insyaallah bikum lakum nasallahi lana wa lakumul ya, yang artinya semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian dan meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Lalu tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama ialah memperdalam galian lubang kubur menurut ajaran Islam. Lalu galilah lubang kubur di tanah yang kuat, dalam pembuatannya panjang dalam pembuatan lubang jenazah itu harus lebih panjang daripada tinggi orang tersebut. Apabila tanahnya keras, disunahkan untuk membuat liang lahat di dalam kubur, lalu jenazah ditaruh di liang lahat tersebut, kemudian ditutup menggunakan batu pipih. Bila tanahnya gembur, disunahkan untuk membuat semacam lubang di atas kubur dengan ukuran dapat menampung jenazah. Lalu cara menaruh jenazah di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Lalu cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik ialah dengan mendahulukan
memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Setelah dibukakan kain kafan dari pipi itu dan ditebalkan langsung ke kandang simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Lalu waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membacakan Bismillahi wa ala sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Bagi jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Orang yang turun ke liang kubur mayat perempuan untuk mengurus sebaiknya orang-orang yang semalam tidak menyetubui istri mereka. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahi dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat, lalu ditimbun tanah. Berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Dan beberapa waktu yang harus dihindari ketika menguburkan jenazah ialah matahari terbit hingga naik, lalu matahari berada di tengah-tengah, dan matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam. Lalu doa selesai menguburkan jenazah ialah sebelum meninggalkan tempat penguburan, pelayat mengambil tanah dan menamburkannya dari arah kepala 3 kali, lalu berdiri di sisinya dan membaca doa sebagai berikut. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasyi' madakalahu wa qsilhu bilma'i wasali wa baladi wa nakiri minal khotoya kasabul abayadi minat nanas wa abadihu darun khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa daudan khairan min daudi wa ki fitnatal qabri wa azaban nar. Lalu larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan menguburkan jenazah, yaitu jangan membuat bangunan di atas kubur, lalu jangan mengepuri dan menulisi di atas kubur, lalu jangan menjadikan tempat salat di atas kubur, dan jangan duduk di atas kubur, dan jangan berlama-lama di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki, lalu jangan menyembelih binatang di sisi kubur, dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan lama yang tidak ada keberadaannya dalam Islam. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.